Ya, perkenalkan nama saya Sehat Mengirik Simatupang, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada saat ini akan melakukan observasi interview terhadap Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulung untuk melanjutkan tugas pendidikan guru penggerak di modul 31, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah SMA Negeri 1 Pulung. Demikian perkenalan saya. Di samping saya sekarang telah bersedia hadir yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pulung, Bapak Sitorus SPD MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat. Kalau Bapak gimana kabarnya? Ya, sehat juga Pak. Oke. Begini Pak, izinkan Pak mengganggu waktu Bapak sebentar Pak. Kebetulan kami ada tugas tentang modul 31, bagaimana pengambilan kebijakan yang berbasis nilai-nilai kebajikan demi pengembangan di sekolah kita, karena kami tahu juga Bapak adalah pemimpin di sekolah kita, pemimpin manajemen pembelajaran dan juga pemimpin pengembangan sekolah kita Pak. Iya. Iya. Jadi begini Pak, nanti ada 8 pertanyaan yang kita ajukan Pak, sehingga saya yakin Bapak juga akan memberikan jawaban yang sesuai realitas di sekolah kita dan pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak ambil di sekolah kita. Bisa kan Pak? Iya. Iya. Terima kasih Pak. Yang pertama begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita Pak? Baik, terima kasih Pak. Pertama sekali sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya mengucapkan selamat kepada Bapak telah bersedia mengikuti program guru penggerak. Sesuatu hal yang luar biasa Pak. Berarti sudah ada penambahan nilai-nilai kebajikan yang telah Bapak miliki sekarang. Baik, sehubungan dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana saya mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwa dilema etika itu kan kejadian dua hal yang saling benar. Ya, Sementara kalau bujukan moral ada satu benar, ada satu salah. Ya. Jadi ketika saya mengidentifikasinya dalam melihat, ketika saya melihat dua hal yang bertentangan, apakah satu benar dengan benar atau apakah satu benar dengan salah, maka saya bisa tahu. Nah, dengan cara itulah saya bisa mengidentifikasi yang mana dilema etika, yang mana bujukan moral. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Lalu yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Pak? Baik, terima kasih. Selama saya memimpin di sekolah ini, ketika saya diperhadapkan dengan dilema etika, di mana kejadian yang saling benar, maka yang saya lakukan yang pertama adalah melakukan diskusi dengan rekan wakil kepala sekolah dan juga dengan rekan Bapak Ibu guru. Kemudian kita melihat nilai kebenaran mana yang lebih benar dia, sehingga bisa kita mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Luar biasa Pak. Lalu kalau yang berikut Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, prosedur selama ini yang kita lakukan ketika pengambilan keputusan menghadapi dilema etika adalah yang pertama, kita mentabulasi kasus, kita mentabulasi kejadian, kemudian kita melihat supaya kita tahu seperti di pertanyaan pertama tadi, apakah dia dilema etika atau bujukan moral. Kemudian kita melihat berikutnya nilai kebenaran mana yang paling menonjol, yang kemudian kita melihat menggunakan KSE Pak, sebagaimana yang telah Bapak pelajari, bagaimana kita pengosongan diri, penstabilan emosional, sehingga keputusan yang kita ambil bukan keputusan yang gegabah. Jadi prosedurnya seperti itu, baru nanti kita putuskan bersama-sama. Oh iya Pak. Terus begini Pak, mungkin selama ini Bapak mempunyai hambatan atau tantangan, misalnya kalaupun ditanyakan hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita Pak? Baik,
Ada beberapa hal yang menjadi pengambilan tantangan dalam pengambilan keputusan yang menghadapi dilematika yang saya rasakan. Yang pertama adalah ketika kita menemukan orang yang berdiskusi dengan kita dalam pengambilan keputusan, merasa bahwa nilai kebenaran yang dia miliki adalah kebenaran yang mutlak. Nah, jadi dia selalu berpatokan kepada peraturan. Padahal ada yang harus kita lihat, misalnya seperti ini. Ada siswa yang berdasarkan peraturan itu sebenarnya harus, kalau kita pakai istilah kurikulum lama, itu harus tinggal kelas. Nah, kalau kita pakai dari segi peraturan, misalnya dia sudah 15 kali absen, padahal peraturan sekolah 10. Di satu sisi itu kan benar, tetapi di sisi yang lain ada anak yang mengajukan kepada kita bahwa sebenarnya dia absen itu gara-gara ada sesuatu hal yang memang yang harus dilakukannya, membantu orang tua atau ketika dia menghadapi penyakit. Ini hal yang sangat benar, tetapi ketika kita berdiskusi dengan orang yang mengatakan bahwa peraturan harus kita jalankan, maka disitulah kita kadang-kadang menjadi tantangan. Yang kedua adalah tantangan yang kita hadapi adalah konsistensi. Misalnya tadi anak itu sudah kita berikan pengampunan dalam tanda kutip, tetapi ternyata dia tidak konsisten menjalani supaya konsekuensi itu bisa dihapuskan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Ini ada lagi Pak yang cukup menarik pertanyaannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memberi sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak jalankan? Baik, terima kasih Pak. Ketika ditanyakan apakah ada tata kala atau jadwal yang tertentu dalam menghadapi dilema etika, tentu Pak, sebagaimana yang kita tahu, kasus itu bukan sesuatu yang berjadwal. Kasus itu kan bisa insidentil. Jadi itu tidak bisa kita jadwalkan bahwa besok ada dilema etika, besoknya lagi tidak ada. Ini kan tergantung kejadian. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Tetapi ketika ditanya, ketika ada kasus misalnya mengenai dilema etika, apakah langsung kita selesaikan atau tidak? Ini tergantung masalahnya besar atau kecil. Ketika dia masalah yang tidak terlalu besar, boleh kita selesaikan. Tetapi ketika ada masalah-masalah yang rumit, yang membutuhkan pemikiran yang lebih jernih, emosional yang stabil, maka kita bisa menunda atau membuat satu grup diskusi sehingga kita perlu waktu tertentu. Begitu kira-kira. Ya Pak ya. Begini Pak, terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Baik, terima kasih. Hal-hal yang mempermudah saya bersyukur Pak, ketika saya diberikan menjadi seorang top manager di SMA 1 Polung ini. Yang menguatkan saya adalah kebetulan saya bersyukur telah lulusan guru penggerak. Di guru penggerak itu kita diajari banyak tentang bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan, sehingga ini yang membuatkan saya. Langkah-langkah pengambilan keputusan ditambah dengan bagaimana kita mengkombinasikan dengan KSE-nya. Jadi emosional kita di situ Pak. Jadi itu yang menguatkan saya. Ditambah dengan partner-partner guru-guru dan juga wakil kepala sekolah yang siap berkolaborasi dengan kita. Mantap kolaborasinya Pak. Jadi berarti yang terakhir lah ini Pak. Ya. Ini dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di sekolah kita Pak? Baik, ada sesuatu hal yang paling menarik yang saya rasakan ketika pengambilan keputusan menghadapi dilema etika. Saya ada kutip, ternyata di setiap kebenaran orang atau kejadian ada satu kemungkinan kesalahannya, atau di setiap kesalahan orang ada nilai-nilai kebenarannya, sehingga kita tidak boleh menjustifikasi atau menghukum terlalu berlebihan, tapi melihat dari berbagai sisi. Nah, itu Pak itu yang sangat menarik yang saya rasakan. Oke lah Pak. Jadi terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang Bapak berikan dan juga waktu yang Bapak luangkan demi terlaksananya observasi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Oke baik Pak, jadi selamat bertugas Pak. Ya. Saya juga akan kembali ke kelas Ya. untuk mengajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan observasi yang tadi dapat bermanfaat dan menggali apa yang sebenarnya terjadi di sekolah kami, bagaimana Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Polung mengambil keputusan yang bertanggung jawab
yang berbasiskan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sehat Manggiri Simatupang, CGP Angkatan 10, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu bagaimana mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, di mana nanti di dalamnya tentunya akan terjadi yang dinamakan dengan dilema etika ataupun mungkin rujukan moral. Jadi untuk itu saya akan melakukan observasi terhadap Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Peruluhan, yaitu Bapak Sehatma Banjarnahor SPD MSI. Selamat menyaksikan. Ya, jadi kebetulan Bapak Kepala Sekolah sudah hadir di sini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak. Sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan mengadakan wawancara ya Pak terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal. Boleh perkenalan secara singkat Pak? Iya. Saya Bapak Sehatma Banjarnahor selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Peruluhan. Terima kasih di sekolah tersebut ya Bapak menjadi salah satu guru terpilih menjadi CGP, yaitu Bapak Sehat Manggiri Simatupang, sehingga membawa dampak positif di sekolah di tempat Bapak bertugas. Dan saat ini dalam wawancara ini saya akan mengambil positif dari apa yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak atas dukungannya. Saya mau menanyakan Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan termasuk dalam kategori dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kalau dilema etika, ya, yaitu kasus di mana kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama benar dan benar, sedangkan rujukan moral itu dihadapkan itu satu kasus, satu benar tapi satu lainnya salah. Oh baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana caranya untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar? Bagaimana cara pengambil keputusannya Pak? Ya, terima kasih Pak Simatupang. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kasus tersebut. Ya, setelah kita identifikasi, maka kita carikan dulu solusi. Artinya jalan keluar, ya. Jadi jalan keluar, kemudian kita pilih satu solusi yang terbaik bagi yang punya kasus dan yang terbaik untuk sekolah kita. Jadi untuk mengambil keputusan tersebut berarti Bapak melakukan identifikasi, kemudian mencari solusi, dan dari solusi yang ada Bapak mencari yang terbaik. Mana yang terbaik bagi yang punya kasus dan juga terbaik bagi sekolah? Begitu Pak ya? Iya. Jadi selama ini Pak, langkah-langkah seperti apa yang mungkin ada prosedur apa yang untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak? Ya, jika terjadi suatu permasalahan, kita mengambil prosedur yang pertama. Jadi ada langkah-langkah, ya. Kita cari penyebab dari permasalahan itu apa saja. Apakah penyebabnya itu dari yang punya kasus atau yang berhubungan dengan kasus yang lain, ini gitu ya. Dan beberapa dari identifikasi tersebut kita mengajak diskusi baik rekan-rekan para wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, baik para wali kelas, pemangku kepentingan para stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita untuk membantu sekolah ini, ya, karena saya sadar bahwa apa yang diputuskan itu belum tentu yang terbaik bagi banyak orang. Maka saya mengajak teman-teman guru untuk mencarikan solusi yang terbaik. Oh, jadi baik Pak. Jadi tadi ketika ada kasus prosedur yang Bapak lakukan itu adalah mencari penyebab dari kasus tersebut.
apakah ini intrinsik atau berhubungan diri orang lain, dan kemudian berdiskusi, berkolaborasi dengan guru lain untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Begitu ya Pak? Iya. Nah, dari cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang menurut Bapak bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus? Yang paling efektif ya yaitu dengan bermusyawarah, ya berdiskusi. Dari yang punya kasus, mungkin kasus antara siswa dan siswa. Contohnya kalau siswa itu mungkin dia tidak sarapan dari rumah, lari ke kantin, itu nggak langsung kita berikan tekanan yang membuat dia tertekan batin, langsung kita hukum enggak. Tapi kita identifikasi, ya. Kita gali dulu siapa yang punya kasus, kita panggil, berdiskusi, apa yang menjadi faktor penyebabnya, alasannya apa, kita cari solusinya yang menguntungkan. Mungkin dia tidak salah di rumah. Jadi bagaimana yang menguntungkan hidup dan pihak, baik sekolah, baik siswa tersebut, ya gitu Pak ya, dan tidak merugikan siapa. Jadi baik Pak. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang Bapak anggap efektif itu adalah bermusyawarah. Iya, bermusyawarah. Iya, dengan yang punya masalah kemudian identifikasi. Iya. Apakah kasus tersebut itu antara murid ataupun antara tenaga kependidikan. Kemudian mencari alasan kenapa itu terjadi dan masalah solusi yang saling menguntungkan. Begitu ya Pak? Iya. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini mungkin Bapak mengalami suatu tantangan dalam menyelesaikan masalah? Seperti apa itu tantangannya? Iya Pak, baik Pak. Ya, tantangan yang terberat yang saya hadapi adalah dari alumni. Ya, kalau kasus ini saya bawa ke jalur hukum, saya kasihan terhadap alumni. Ya, kalau tidak kasus nanti akan berimbas ke kawan-kawan yang lain. Ya, saya khawatir akan merajalela dia. Ya, ada suatu tantangan bagi kami. Tapi apapun yang terjadi, saya harus menegakkan disiplin. Ya, itu Pak. Terus kalau jadwal secara khusus dalam menyelesaikan masalah, saya tidak atau gimana Pak ya? Apakah Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut Pak? Iya, dalam menyelesaikan kasus tidak ada jadwal, ya, tidak ada jadwal. Kalau jadwal secara khusus dalam menyelesaikan masalah tidak ada, ya. Jadi apalagi jadwal khusus, ya. Saya menyiasatinya dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada permasalahan, ya saat itu juga saya selesaikan. Jadi kita lihat bagaimana masalah itu. Kalau memang sangat urgen yang harus diselesaikan, ya spontanitas harus kita selesaikan saat itu juga. Contohnya kalau ada pembulian, anak-anak tersebut mungkin merasa dirugikan, ya harus diselesaikan. Contohnya berkelahi, atau mungkin karena ada permasalahan dari orang tuanya tidak membayar sekolahnya, ya kita selesaikan. Jadi tidak langsung di situ berlarut-larut. Oke, besok ya kita ingatkan lagi, gitu Pak ya. Jadi semakin cepat semakin baik Pak. Iya, jadi langsung diselesaikan pada saat kejadiannya Pak. Iya. Kemudian Pak, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi Pak? Iya. Yang membantu kami untuk menyelesaikan kasus tersebut untuk berkolaborasi dengan guru, murid, orang tua, ya itu termasuk yang mempermudah. Artinya kita melakukan kolaborasi Pak ya, di mana pada saat terjadi kasus, ya kita melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para stakeholder, melihat kasusnya juga kita butuh kerjasama dengan orang tua. Kita melibatkan mereka demi masa depan anak-anak tersebut Pak, sebagai generasi penerus. Jadi yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, misalnya orang tua, guru-guru juga ya Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang Bapak ambil dari cara-cara Bapak dalam menyelesaikan masalah ini? Seperti ini Pak? Iya, pembelajaran yang kita ambil yaitu kita sadar bahwa setiap manusia itu pasti punya kelemahan, ya, punya masalah, ya. Karena apa yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada, ya, baik menurut kita belum tentu baik bagi orang lain. Artinya
kita tidak bisa memvonis seseorang itu kalau dia berbuat salah karena ada sesuatu yang dia niatkan karena dia jahat, enggak. Mungkin ada faktor lain. Karena setiap manusia harus ada pasti ada punya kesalahan, ya. Dan mau memperbaikinya, maka kita harus mau menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Oke, jadi baik Pak, terima kasih Pak. Jadi pembelajaran yang kita ambil adalah bahwa setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik-baiknya manusia yang mau mengikuti kesalahannya dan mau memperbaikinya, tentunya itulah sikap yang baik. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah mendukung saya dalam mengikuti CKB. Terima kasih banyak Pak. Jadi demikian pembicaraan saya tadi, observasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi guru-guru untuk menggerakkan dinamika pendidikan yang lebih berkembang di sekolah kita masing-masing. Tergerak, bergerak,